Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya yang baik, malam hari ini Kamis malam Jumat, Masjid At-Taufik Mula Kidul Tajin Juwiring Klaten mengadakan pengajian rutin, ngaji semaan, ngaji tafsir jamaah ibu-ibu Masjid At-Taufik. Ini diselenggarakan rutin malam Jumat, dan alhamdulillah istiqomah yang hadir kurang lebih 100 jamaah ibu-ibu. Kita ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ustadz ingkang kawula hormati saha ibu-ibu sedaya ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo ingkang seminggah kula dherekaken munjukaken raos syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanikmatan dumateng kita sadaya katitik wekdal dalu punika. Alhamdulillah kita sadaya saged rawuh wonten ing Masjid Taufik menika kanthi acara inggih menika pengaosan rutin setiap kali minggu sedina. Mugi-mugi rahmat taufik saha hidayahipun tansah dumawah dumateng kita sami. Amin. Boten kesupen mugi monggo sayang saha selawat kita aturaken dumateng junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu-tunggu syafaatipun wonten ing yaumil akhir sak mangke. Amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kekandengan wekdal sampun dalu, pramila monggo pengaosan dalu punika kita wiwiti kanthi maos Surat Al-Fatihah dipunlajengaken doa badhe maos. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Matur nuwun mugi-mugi kanthi waosan doa kula wau pengaosan sak mangke pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, saderengipun pengaosan dipun wiwiti, monggo kita sedaya maos waosan Asmaul Husna. Kekandengan Ibu Sob boten tindak monggo maos sareng-sareng kemawon nggih
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Basir, Ya Hafid, Ya Rafiq, Ya Mu'is, Ya Mudhir, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Adim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Habib, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Waqi, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'in, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyul, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqadir, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Dhahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'al, Ya Abad, Ya Tawwab, Ya Munaqib, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikul Mulki, Dzul Jalali wal Ikram, Ya Mursid, Ya Jami, Ya Qani, Ya Muni, Ya Mani, Ya Adar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Syabur, Ya Allah, Ya Allah. Matur nuwun. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, acara saklajengipun saderengipun dipun wiwiti, kula atas nama ibu-ibu ngaturaken panggih panuwun dumateng kelompok ibu-ibu pengawasan ing Buku Bololor saha Majan ingkang insyaallah samangke maringi unjukan saha kangge pengawasan dalem punika. Mugi-mugi panjenengan sadaya tansah pinaringan bagas waras saha rezeki ingkang kathah, rezeki ingkang halal saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, acara saklajengipun inggih menika acara inti pengawasan ibu dagang menika badhe dipun sawirani panjenenganipun ingkang dinabekten Bapak Ustadz Samsul Marwan sarjana ekonomi. Wekdal saha panggilan kawula aturaken saklebetipun semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimahullah, adalah dan intinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya sehingga kita diperkenankan hadir dalam majelis ini. Majelis insyaallah penuh keberkahan Allah, majelis yang mendatangkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dan tentunya kebaikan yang Allah berikan kepada kita, pahala yang berlimpah, kebaikan yang berlimpah, sehingga kita terus bersemangat untuk menghadiri majelis-majelis taklim, di mana majelis taklim merupakan Raudatul Jannah, taman-tamannya surganya Allah. Karena itu monggo dengan usia kita yang tinggal beberapa waktu ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk ngaji dan mengaji. Nah, semoga upaya kita ini yang setiap malam Jumat walaupun 2 minggu sekali, tapi mudah-mudahan ketika kita istiqomah, karena amalan yang sedikit tapi istiqomah itulah yang Allah suka. Ya, siti istiqomah walaupun 2 minggu sekali. Ya, ini menjadi amalan kebaikan kita. Jadi walaupun tidak tiap hari tapi 2 minggu sekali istiqomah hadir mengikuti pengajian yang merupakan amalan kebaikan kita. Selanjutnya kita lebih bersyukur lagi masih diberikan kesehatan dan kesempatan, karena 2 nilai inilah yang sangat diwanti-wanti Rasulullah. Kesehatan dan kesempatan ini kadang-kadang orang lupa. Ketika kita sehat bagaimana, ketika kita sempat bagaimana. Nah, hari ini mungkin Mbak Sofi tidak hadir karena sedang pilek, ya, lemas jadinya. Oleh karena itu bagi siapa saja yang hari ini mengalami penurunan kesehatan, mudah-mudahan Allah cepat segerakan sembuhnya. Bagi mereka yang di rumah sakit, begitu juga segerakan sembuhnya sehingga bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan kita mungkin yang mengikuti pengajian dan terus diberkahi umurnya. Ibu-ibu, bapak, adik rahimakumullah, selanjutnya salawat dan salam tidak lupa-lupanya kita sampaikan juga kepada Nabi Agung kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan salawat dan salam ini menjadi wasilah buat kita untuk mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita tasbih dulu 11 kali. Monggo. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu, bapak, rahimahullah, berita yang sangat buruk buat kita. Ada seorang perempuan dengan 3 anaknya, si pagi-pagi tidak punya apa-apa, ketika siang anaknya menangis, menjerit, minta makan. Karena kesal ibunya, anaknya 3 digantung semua. Setelah itu ibunya juga bunuh diri. Sekarang bulan ini terjadi di Jawa Tengah.
Coba, sementara para pejabat semuanya perutnya besar-besar. Ada rakyatnya sampai sedemikian rupa. Coba. Ini perhatian khusus buat kita. Monggo. Okay. Kita juga sedih, desa kita juga. Ini ada saya mendengar tetangga kehilangan pakaian, ada rumahnya juga di kuplak-kuplak, bahasanya begitu. Ya, kemudian dia bahkan karat saja bisa hilang. Nah, ini ada apa desa kita ini? Kalau miliran katanya pite, ada yang kehilangan burung, begitu. Ini desa kita ini. Coba, berarti ada apa desa kita ini? Ini berarti ini kalau saya itu alhamdulillah kelapa itu selalu kehilangan terus. Ibu-ibu, bapak, rahimahullah, monggo. Kepedulian kita ini sangat penting. Jadi jangan sampai ada tetangga kita kelaparan sekarang. Jangan sampai ada. Kalau itu terjadi, kita semuanya yang kena. Kita dianggap zolim. Perut kok sehari makan sampai 3 kali tanggane. Itu tadi sampai pagi anaknya minta makan karena ibunya mungkin sudah berusaha, siang tidak dapat juga, pulangnya itu ya gelap mata. Coba, anaknya 3 digantung semua, terakhir dia bunuh diri. Nah itu sampai seperti itunya. Dan itu sudah pernah terjadi sebelumnya juga. Kalau dulu di Sulawesi itu seorang anak karena tidak bisa beli pensil, akhirnya bunuh diri. Coba, sampai sedemikiannya keadaan sekarang. Ini sekarang baru demo di Jakarta. Demo salah satu tuntutannya itu adalah perampasan harta korban. Baru saja sekarang. Tapi berhasil atau tidak, wallah. Jadi cuma itu saja tuntutan, tidak ada yang lain. Untuk tidak ada tuntutan untuk memperbaiki keadaan. Cuma satu, bagaimana perampasan harta koruptor. Itu pun katanya nanti akan digedok bulan Desember. Itu pun begitu katanya. Wallahu a'lam. Nah, ibu-ibu, bapak, monggo sekali lagi kepedulian kita. Jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan. Ada apalagi ini tetangga kita jadi pencuri, ya Allah. Kenapa? Ada apa? Nah ini. Ya jadi kalau sudah seperti itu kan apa penyakit, apa memang karena dia sudah tidak punya jalan lain untuk mencari kehidupan itu kecuali mencuri. Kalau sudah pekerjaannya mencuri, kok kenapa mencurinya hanya pakaian, hanya karat, kok hanya ya barang-barang yang enggak begitu, kok curi emas kayak gitu kan? Ya 15.000 makan sehari wong loro ya ora cukup. Masya Allah. Ya ini sekali lagi monggo. Ya, sekali lagi saya mengingatkan kepedulian kita. Mari kita kalau saya juga mengajak, saya ini tanggal 27 berarti 28 besok 29 insya Allah tanggal 2 mungkin nanti saya akan bicara di RT 7 menyampaikan hal-hal yang sedemikian. Nah, ibu-ibu, bapak dari rahimahullah, monggo kembali kita baca surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 insyaallah. Ya, monggo lanjutan. Al-Insyiqaq ayat ke-6. Ayat ke-6, ya ayyuhal insan. Surahnya ke-84 Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa'ulaqin.
Wahai manusia, sesungguhnya kami telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Dia kita baru yang ini. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, asal tanpa syarun sana hanya sendiri, maka dia akan diperiksakan dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dan dengan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya, maka dia akan berteriak, kecelakaan aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala di neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura, sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Innahu kana al-ayya Bala inna rabbahu kana bihi basira. Aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja, walaili wa ma wasaqa, maka aku
tugasnya satunya lagi satu lagi walaili, dan demi malam, dan demi malam, satu lagi ya, satu lagi yang satunya di bawahnya itu walaili wa ma wasaqa. Lah iya, itu artinya yang diwaca itu demi malam dan apa yang disembunyikan ya Allah, demi malam dan apa yang disembunyinya. Berkomani dan tasyak latar kabunna tobakan an tobak. Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Sambung Pak sampai 19. Ibu-ibu, Bapak, Alhamdulillah, kita mencoba membaca terjemahannya lebih dalam. Di dalam tafsir At-Tabari ayat 1 sampai 4 ya, langsung Allah sudah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini tentang penyerahan catatan amal perbuatan manusia di akhirat, yaitu setelah langit telah terbelah dan bumi diratakan serta memuntahkan apa yang dikandungnya sehingga kosong. Dan pada hari itulah manusia akan mengetahui akibat dari perbuatannya. Dan setiap amal perbuatan akan menghantarkan pelakunya kepada perolehan balasan yang sepadan. Siapa yang amal perbuatan yang dapat menyelamatkan dirinya dari murka Allah, pasti akan mendapatkan keridhaannya. Sedangkan siapa yang amal perbuatannya menyebabkan Allah murka, maka akan dibinasakan. Penyerahan catatan amal pada hari itu terbagi pada dua golongan. Ada diberikan catatan di sebelah kanan dan ada pula diberi catatan dari belakang. Adapun catatan diberikan dari sebelah kanan akan mengalami pemeriksaan dengan mudah dan diampuni perbuatan jeleknya serta akan diberikan balasan atas perbuatan baiknya. Sedangkan orang yang diberikan catatan perbuatan dari belakang, maksudnya catatannya dari belakang atau punggung, itu mengandung arti bahwa dia menerima catatan itu dengan tangan kiri melalui belakang punggungnya. Dan ini sebagai petanda bahwa hal itu tidak disenangi oleh mereka karena ia mengetahui bahwa isi catatannya hanyalah keburukan dan kehinaan. Kemudian dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan pada kita tentang tanda-tanda kekuasaannya agar kita mengambil pelajaran. Ibu-ibu, bapak, adik-adik rahimakumullah, gambaran dari ayat 1 sampai ke 4 ini bagaimana Allah memberikan suatu nuansa kepada kita. Kita sekarang masih hidup, masih ada yang mungkin bisa menolong kita. Mohon maaf, ini sekedar gambaran saja. Umpamana kita meninggal, ibu-ibu, ini saya berbicara dengan ibu-ibu. Ibu-ibu meninggal, yang mendoakan ibu nanti kira-kira siapa? Suami,
Bu? Halo? Belum tentu. Nanti 3 bulan sudah punya yang baru. Halo? Sekalian betul? Oh, lali ya langsung. Lali. Jadi yang mendoakan kita itu cuma anak-anak soleh, anak-anak solehah. Nah, itulah kewajiban, mohon maaf Bu ya, kewajiban kita khususnya ibu, bahkan memang ibu yang utamanya itu, karena memang rumah tangga itu istilahnya madrasatul ula, rumah atau sekolah yang pertama kali. Sekolah yang pertama kali. Kenapa sekolah yang pertama kali? Apa ada yang masuk sekolah TK usianya 1 bulan? Ada? Sekolah TK 1 bulan? Tidak ada. Masuk TK berapa tahun? 5 tahun atau mungkin 6 tahun, jangan-jangan. Iya. 5 tahun lah. Berarti 1 sampai 5 tahun itu belajar dengan siapa? Ibu sama keluarganya atau bapak. Nah, artinya dominan yang paling tinggi itu adalah ibu. Itulah mengapa sampai-sampai dalam satu riwayat disebutkan bahwa ibu ini punya peranan yang sangat penting. Sampai dikatakan satu kisah Rasulullah, kepada siapa kami harus berbakti? Kepada ibu. Sampai 3 kali. Ibumu, baru bapakmu. Itu bukan berarti pengertiannya ibunya 3, Bu. Ibu yang melahirkan, terus ibu yang merawat, termasuk menyusui, termasuk yang memberikan pendidikan. Ketika merawatnya baik, maka insya Allah kebaikan. Tapi kalau merawatnya tidak baik, akan lahir, masya Allah. Mohon maaf Bu ya, kita lihat anak tetangga kita saja. Mohon maaf ini, langsung praktek. Ketika anak tetangga kita keluar dari rumah, main dengan sesama anak, apa ucapan yang dikeluarkan nanti? Ketika anaknya mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, jangan-jangan di rumah bahasanya seperti itu. Kenapa? Karena cerminan. Sing diurungoke, sing ya pokoknya sing. Kulinone ngoten. Leres apa leres? Nah itu. Jadi itulah mengapa ibu yang baik, maka dia akan membicarakan atau menyampaikan sesuatu dengan kebaikan. Karena tadi begitu lamanya dia dekat dengan ibu. Sekolah pun tidak lama, Bu. Jam 7 sampai dengan, kalau SD, kalau TK sampai jam berapa? 10. Jadi jam 7, maksudnya jam berapa TK? Jam 7 lah Bu ya. Jam 7 sampai jam 10. Berarti cuma 3 jam. Sisanya kembali ke ibu lagi. Nah itu. Walaupun di TK diajarkan kebaikan, tapi kalau di rumah kembali lagi mendapatkan keburukan, dia akan mendapatkan itu lagi. Jadi kembali lagi, monggo. Ini berkenaan dengan akhirat. Ini akhirat, ini sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Kita selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang lain yang meninggal. Umpamane kita saat ini orang yang menyebutkan itu. Gimana, Bu? Ini gambaran kepada, itu sudah Allah gambarkan di akhirat itu. Ketika kita banyak dikasih rapot sebelah kanan, maka berarti banyak kebaikan. Nah, kita
berpotret katakanlah bercermin pada diri kita sekarang. Banyak kebaikankah yang sudah kita lakukan atau masih banyak keburukan? Kalau masih sudah merasa banyak kebaikan, ya bersyukur. Tapi kalau masih banyak keburukan yang kita lakukan, ini monggo waspada. Karena kalau di dunia ini secara umum begini, Bu. Ibu kerjanya misalnya keluar, katakanlah di Jakarta. Di Jakarta ini kita ditaji, Bu ya. Nah, Ibu pergi ke Jakarta, kerja di sana, orang kerasan. Bisa mulai betul? Bisa mulai betul? Bisa. Ibu kerja misalnya sudah tidak usah jauh sini di Solo. Di sana diwajibkan nginep. Orang kerasan, mulai betul? Mulai. Nek wis dikubur bisa mulai. Nek mulai geger sak jagat. Leres? Lah iya, geger sak jagat. Nah, ini kan artinya sesuatu yang pasti Allah berikan kepada hari kiamat, hari akhirat, itu yang harus lebih kita perhatikan. Karena di dunia ini kita masih bisa bahasanya mengelak. Saya saja kalau misalnya sudah pimpinan saya itu sudah nggak suka sama saya, ya berhenti saja, ngapain repot-repot, cari kerjaan lain, betul? Selesai. Tapi kalau sudah masuk kubur, sudah di akhirat nanti, sampai kan sering saya sampaikan, Robbi laula akhortani ila adalin qarib fa asaddaqu minas sholihin. Ya Allah, Gusti, tunda sedilut ben aku iso sedekah dan beramal soleh. Arab mati agak nyesel. Bahkan minta ditun akhortani ila adalin qarib. Sedilut ayahku, tunda sedilut buat. Coba kalimat ini. Ini kan setiap kita nanti akan mengalami itu. Bahkan jangan-jangan kita yang mengucapkan itu, ya Allah, tunggu sebentar lagi ya Allah, aku pengen sedekah, aku pengen beramal soleh. Kira-kira pripun? Apa dikabulkan betul? Tidak mungkin lagi. Wes pirang tahun koyo urip, wes tak wenehi wekdal, sudah dikasih waktu kita di dunia ini. Lah selama ini untuk apa? Ngopo kowe urip? Itu bahasanya. Ya. Jadi dari ayat ini mari kita merenungi apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan. Bahkan di sini digambarkan bagaimana nanti nerima rapot kok dari sebelah kiri. Tangan kiri yang kita terima, bahwa di sana hanya keburukan. Keburukan berarti tempat kita tidak ada yang lain kecuali neraka dengan segala macam siksaan dan penderitaan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penggambaran yang bahasanya sangat-sangat realistis dalam kehidupan kita. Jadi, sementara kehidupan kita di dunia ini berapa lama, Bu? Berapa lama? Hanya sebentar sekali. Sebentar. Kita semuanya saya pikir rata-rata ini kita rata-ratakan saja, Bu ya. 50, Bu ya. Halo? Apa ada yang 17? Ada? Nah, iya. Rata-rata 50 saja. Rasulullah itu 63. Rasulullah menggambarkan bahwa usia umat Muhammad itu rata-rata 60 sampai 70. Rata-rata. Nah,
Kita yang sudah usia katakanlah 60, bagaimana kekuatan kita, Bu? Tenagane saya rekoso apa saya rosok kayak Mbah Marijan kan katanya rosok. Nah ini kan sudah kita rasakan bahwa di antara mendekati kematian sudah digambarkan oleh Allah melalui kisah Nabi Musa. Sudah digambarkan apa ciri tanda-tanda kematian. Wes kulit wes kendur, keriput, mata wes lamur, uban wes labo. Halo? Betul, Bu? Iya. Apa mana loro-loronan sisa? Masya Allah. Nah ini kan menggambarkan kepada kita, ini sesuatu yang nyata pada kita. Dan itu pasti terjadi. Nah, dengan tanda-tanda ini seharusnya kita semakin waspada. Kita semakin ngudi rasa bahasanya begitu. Aku ke wis cedak. Nah, monggo wis cedak ini cepat. Pada pertemuan lalu sudah saya tanyakan. Ada yang sudah siap kain kapan ini, Bu? Belum? Bu, ada yang sudah siap kain kapan? Bu, ya.